Jadi tadi itu lampu itu menyorot pernik-pernik di bajunya Ganjar dan Mahfud. Lalu orang merasa kok silau banget ya. Jadi sebetulnya debat itu dimulai dengan bahasa tubuh tuh. Nah, bahasa tubuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kelihatannya nggak serius karena dia hanya ingin memamerkan bajunya tuh. Anies dan Caimin jauh lebih beradab. Agak kacau kita lihat tuh. Jadi tidak ada kesesuaian antara bahasa tubuh dan apa yang sedang diucapkan. Lain kalau ini acara racing misalnya, oke, pakai Pak. Ini adalah orang mau dengar formal statement dari calon presiden itu dasar. Jadi dari segi itu saya kasih 0 itu yang nggak pakai jas itu. Oke, saya memperhatikan mulai dari ritme awal sampai argumen yang diberikan. Soal fashion itu kan, ini adalah official state agenda itu. Ada keresmian di situ. Kalau saya lihat Pak Mahfud, saya menganggap bahwa kostumnya dia itu salah tempat itu. Karena tidak fit and proper dengan bahasa tubuhnya. Pak Mahfud terlalu berusia untuk pakai kostum semacam itu. Maksa banget itu ya. Iya, itu dulu di dalam dunia fashion ada orang namanya Vivienne Westwood, pengkritik semua, bukan sekedar capres yang dia kritik, bahkan peragawati itu. Jadi kalau ada Vivienne Westwood itu dapat angka 0 kostum mereka itu. Karena kostum itu upaya untuk menyeragamkan itu juga ya dipaksakan. Di Amerika sebelum pasangan itu naik panggung itu mungkin ada 20 orang timnya itu perhatikan warna lampunya di dalam ruang debat itu. Jadi tadi itu lampu itu menyorot pernik-pernik di bajunya Ganjar dan Mahfud. Lalu orang merasa kok silau banget ya. Jadi sebetulnya debat itu dimulai dengan bahasa tubuh tuh. Nah, bahasa tubuh Pak Ganjar dan Pak Mahfud kelihatannya nggak serius karena dia hanya ingin memamerkan bajunya tuh. Anies dan Caimin jauh lebih beradab. Karena jas itu adalah bukan lagi punya Barat. Bung Karno pakai jas. Bayangkan kalau Bung Karno misalnya pakai pernik-pernik kayak Ganjar itu kan. Agak kacau kita lihat tuh. Jadi tidak ada kesesuaian antara bahasa tubuh dan apa yang sedang diucapkan. Lain kalau ini acara racing misalnya, oke, pakai Pak. Ini adalah orang mau dengar formal statement dari calon presiden itu dasar. Jadi dari segi itu saya kasih 0 itu yang nggak pakai jas itu. Kita menghormati itu. Anda bayangkan, mestinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengerti bahwa akan ada nyanyian Indonesia Raya. Mesti pakai jas lah, dia juga pejabat. Pakai baju kayak mau pergi pesta SMA itu. Itu soal pertama. Yang kedua, soal visi misinya, ini penting sekali tuh. Kita mendengar uraian dari Pak Prabowo, akan kasih makan, akan bikin sekolah segala macam tuh. Loh, ini semua soal APBN. Bagus betul kalau Pak Prabowo bilang akan ada makan gratis, akan dibangun lagi sekolah. Konsekuensinya apa? Batalkan IKN, batalkan kereta cepat. Kan begitu cara berpikirnya kan? Kalau Pak Prabowo ingin melanjutkan proyek Pak Jokowi, sama juga problemnya dengan sekarang. Sri Mulyani dipaksa presiden sekarang kumpul-kumpul lagi tuh, di stop seluruh pengeluaran departemen supaya masih bisa dihemat karena ada guncangan global. Jadi nggak mungkin
ide Prabowo itu terlaksana kalau dia tidak membatalkan proyek-proyek yang menguras anggaran negara. Itu logika APBN. Selalu ada trade off. Anda pasang di situ tinggi, yang ini pasti turun. Bejana berhubungannya begitu tuh. Itu dalilnya begitu tuh. Demikian juga Pak Ganjar tadi, promosi kami akan macam-macam bangun ini. Loh faktanya selama 2023 itu ada kurang lebih 20.000 kalau nggak salah, atau 40.000 bahkan anak SMA yang gagal masuk sekolah di SMA di Jawa Tengah karena kemiskinan. Jadi kontradiksi sekali itu. Setiap malam manusia Indonesia itu tidur dalam keadaan perut kosong. Ada 19,5 juta orang Indonesia setiap malam tidur dengan perut kosong. Itu dasarnya. Jadi kalau kita bayangkan misalnya oke, itu akan dibantu seragam segala macam. Ini dia tidur dengan perut kosong. Itu yang mau diselesaikan secara paradigmatik tadi oleh Anies. Anies berpikir tentang perubahan struktural, bukan sekedar program. Jadi kalau kesenjangan itu tidak diatasi, tetap semua isu yang diucapkan, mau kasih makan, mau bikin sekolah gratis, itu nggak mungkin terjadi. Jadi debat presiden adalah debat ideologi, debat paradigma, debat konsep. Itu dasarnya tuh, bukan pamer program. Program itu adalah fungsi dari APBN, APBD itu. Nah kalau pemasukan kita ekonomi cuma tumbuh 5%, sementara pengangguran kita itu ada 60 juta. Pemuda Indonesia yang bakal nganggur 60 juta. Ekonomi tumbuh 5%. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menyerap 400.000 tenaga kerja. 5% artinya cuma 2 juta. 58 juta yang lain itu mau dikasih kerjaan apa? Hanya mungkin bila terjadi perubahan radikal dalam sistem ekonomi itu. Itu yang diusulkan oleh Anies dan Caimin. Halo, oke, suaranya baru masuk. Ya, oke. Terima kasih. Tadi ini masih pemanasan ya, masih belum nanti panasnya nanti terakhir. Oke, Bung Refli dulu ya, yang sebelum nanti akan segera bagi-bagi waktu ya. Jadi kawan-kawan semua, belum seru ya rasanya ya, belum ada yang embat-embatan gitu ya. Tapi kalau kita lihat memang yang membedakan antara Anies dengan dua calon lainnya itu soal corak berpikir. Paradigma berpikir. Jadi kalau orang seperti Prabowo itu selalu seperti kantong Doraemon. Iya kan? Kita butuh apa? Kasih. Kita butuh apa? Kasih. Dia pikir gampang nyari duitnya, ya kan? Alokasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anies bicara dengan paradigma, misalnya merebut dulu dari penguasaan oleh sekelompok orang, bagaimana bisa didistribusikan. Jadi paradigma itu penting sebagai guidance. Kalau Ganjar, ya semi teknis lah. Jadi kalau saya bicara begini, Anies sangat paradigmatik. Cara berpikirnya itu konseptual paradigmatik. Kalau Ganjar, ya so-so lah, semi dia. Tapi kalau Prabowo sangat teknikal. Jangan-jangan apa yang dia pikirkan, ya itu yang disebutkan. Saya nggak yakin dia ada konsep yang dipiding oleh tim suksesnya ya, tim kampanyenya. Pokoknya kita kekurangan dokter, nanti kita akan bangun fakultas kedokteran. Dia nggak tahu masa jabatannya kalau jadi 5 tahun cuma. Bangun fakultas kedokterannya kapan? Penerimaan mahasiswanya kapan? Tamatnya kapan? Nggak masuk akal kan sudah kan? Jadi kadang-kadang kalau terlalu teknis begitu kita uji, sebagian dari apa yang dia sampaikan sudah tidak masuk akal. Ya. Nah mudah-mudahan cuman Anies kok kayaknya belum bergairah itu untuk ngembat Prabowo dan ya kan dia soft. Saya nggak tahu menurut kawan-kawan semua lebih baik ngembat Prabowo Ganjar atau lebih baik main soft? Hah? Saya membayangkan jangan-jangan tim kampanyenya itu bilang udah terakhir main cantik aja, jangan terlalu menyerang. Nggak mungkin ya. Makanya kan Anies kan nggak langsung tinggi begitu, pelan-pelan. Nah, karena Anies tidak menyerang, Prabowo nggak emosi jadinya. Itu kan persoalannya kan. Makanya dia bisa nerima masukan A, masukan B. Nah itu genuinnya Prabowo. Kenapa dia nggak mau berdebat panjang sesungguhnya? Dia nggak mau mikir panjang, sehingga masukan apapun dia terima, asal dia dianggap itu rasional. Mudah-mudahan nanti pada season selanjutnya kita menyaksikan
ada pembantaian yang signifikan. Biar kita kenang hari ini sebagai hari pembantaian juga. Makasih ya. Oke, luar biasa ini. Jadi memang iya, kita tidak melihat Anies pada debat pertama dan kedua, begitu ya. Ini betul-betul soft kan, kalau biasanya Anies sejak pembukaan udah langsung ngegas gitu ya. Bung Jumhur, ayo Anda kasih komentar dulu tentang tadi. Tapi belum masuk tenaga kerja, silakan ya. Tapi belum masuk ke soal tenaga kerjaan ya. Ntar aja ya, ntar soal tenaga kerjaan. Bang Tamsil dulu kalau gitu ya, silakan. Saya kira benar apa yang disampaikan, udah mulai kali belum? Apa yang disampaikan tadi Bung Rocky bahwa sebenarnya paslon 2 dan 3 ini terbebani oleh tema yang diusung dalam visi misinya tentang keberlanjutan. Akhirnya dia inkonsisten ketika dia membuat program-program yang secara rasional tidak mungkin berjalan karena keberlanjutan itu dibebani dengan utang yang begitu banyak. Dia harus membayarnya, mengakibatkan space fiskal kita susah untuk bergerak. Ditambah lagi dengan beban pembangunan yang tidak menjadi kebutuhan yang mendasar, bukan prioritas seperti IKN dan kebutuhan pembangunan fisik yang lain, pembangunan infrastruktur. Seharusnya Ganjar itu memulai pembicaraannya dengan mengevaluasi tema yang diusung dalam visi misinya. Dia harus mengakui bahwa ternyata keberlanjutan ini bukan menjadi pilihan yang benar. Dia harus merubahnya menjadi perubahan. Itu baru bisa masuk akal di kita. Tapi saya harus memberi apresiasi di awal dia menyatakan bahwa kita harus menjadikan teladan atas sikap Mahfud MD yang mengundurkan diri dari menteri sebagai suatu penghormatan terhadap konstitusi yang selama ini memang kita jalankan yang seperti itu, bahwa siapa yang mencalonkan diri mau menjadi apa seharusnya mundur dari posisinya itu. Saya kira Mas Anies tadi sangat benar bahwa tema tentang pendidikan ini tidak cukup sekedar untuk mencerdaskan, tapi juga untuk mensejahterakan dan menyehatkan. Penguasaan teknologi itu orientasinya jelas untuk tujuan pembangunan nasional kita. Tidak mungkin kita mencetak manusia cerdas, sayangnya tidak sehat, sayangnya sakit-sakitan. Atau cerdas, sehat, sayangnya pengangguran. Tentu ini tidak bisa, makanya ini harus diintegrasikan dalam wujud yang singkat. Ya, terima kasih.